Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari langit dengan warna oranye lembut yang berbaur dengan biru pucat. Rika menatap keluar jendela rumahnya, merasakan angin laut yang membawa aroma asin khas pantai. Hari ini ia memutuskan untuk membawa anaknya, Dava, jalan-jalan ke pantai. Meski hanya sebentar, Rika ingin menciptakan momen hangat di tengah kesibukan sehari-hari. "Bu, cepat dong, aku mau main pasir," seru Dava sambil menarik-narik lengan Rika dengan riang. Matanya bersinar antusiasme khas anak-anak. Rika tersenyum, menunduk sebentar untuk menatap wajah putranya. Rambut hitam Dava sedikit berantakan karena bangun pagi terlalu cepat, tapi senyumnya yang lebar membuat pagi itu terasa lebih cerah. "Sebentar, Nak, Ibu cuma mau pastiin semua sudah siap dulu," jawab Rika sambil memeriksa tas yang sudah disiapkannya. Di dalam tas itu ada bekal makanan ringan, handuk, topi untuk melindungi dari matahari, dan mainan pasir Dava. Ia juga memastikan sunblock telah dipakai, agar kulit putranya tetap aman dari sengatan sinar matahari. Aktivitas sederhana ini terasa begitu penting bagi Rika, sebuah cara untuk tetap dekat dengan anaknya dan memberi kenangan indah, meski hatinya kadang terganggu oleh kesibukan rumah tangga. Rika dan Dava turun ke mobil. Jalan menuju pantai tidak terlalu jauh, tetapi pemandangan yang mereka lewati membuat perjalanan menjadi menyenangkan. Deretan pohon kelapa di pinggir jalan berayun lembut diterpa angin pagi. Di kejauhan, suara deburan ombak sudah terdengar samar. Dava terus menunjuk ke arah laut, tidak sabar ingin segera bermain pasir dan air. Rika tertawa kecil melihat antusiasme anaknya. Sesekali ia menatap ponsel untuk memastikan Huda, suaminya, tidak mengganggu rencana mereka hari ini. Huda memang seharusnya sedang bekerja di kantor, dan Rika ingin momen ini menjadi milik mereka berdua saja. Setibanya di pantai, Rika segera memarkir mobil dan menuruni tangga kayu yang menuju pasir. Aroma laut semakin kuat, bercampur dengan aroma garam dan aroma alami dari tumbuhan pesisir. Rika merasakan hembusan angin yang menyejukkan, membawa ketenangan yang jarang ia rasakan di rumah. Dava berlari kecil ke arah ombak, menjerit kegirangan setiap kali air mengenai kaki kecilnya. Rika menatapnya, merasa lega karena anaknya begitu bahagia. Senyuman Dava seperti obat untuk semua kepenatan Rika, meskipun hatinya kadang penuh kekhawatiran akan rumah tangga dan tanggung jawab yang menumpuk. Rika menebar handuk di atas pasir, duduk sebentar sambil memandangi anaknya. Ia memperhatikan bagaimana Dava mencoba membangun istana pasir kecil. Setiap gerakan Dava membuatnya teringat akan betapa cepatnya waktu berlalu. Putranya sudah semakin besar, dan setiap momen seperti ini terasa begitu berharga. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma laut dan suara deburan ombak yang menenangkan. Sesekali ia mengarahkan pandangannya ke langit, menatap burung-burung yang terbang rendah di atas permukaan laut. Pemandangan itu membawa rasa damai yang membuatnya lupa sejenak akan rutinitas dan kekhawatiran sehari-hari. Sambil duduk, Rika mengeluarkan camilan yang dibawa dari rumah. Ia membagi beberapa potong buah dan biskuit untuk Dava. Anak itu makan dengan lahap sambil sesekali menunjuk ke arah ombak yang datang perlahan. Rika tersenyum melihatnya, membayangkan semua momen kecil yang bisa ia abadikan hari ini. Ia merasa ini adalah hari yang sempurna untuk membuat kenangan indah bersama anaknya, meski hanya sebentar. Beberapa pengunjung lain mulai berdatangan di pantai. Ada keluarga yang menyiapkan payung dan tikar. Ada juga anak-anak lain yang bermain bola di dekat garis air. Suasana pantai terasa hidup tapi tetap tenang, memberikan ruang bagi Rika dan Dava untuk menikmati pagi mereka tanpa terganggu. Rika menatap laut yang luas, merasakan kebebasan dan ketenangan yang seolah membungkus hatinya. Ia sadar, momen-momen sederhana ini adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya, kebahagiaan yang nyata dan tulus, tanpa embel-embel kesibukan dunia luar. Rika memutuskan untuk ikut bermain pasir bersama Dava. Ia mulai menggali dan membantu membuat menara pasir,
tertawa bersama anaknya setiap kali menara itu roboh karena gelombang kecil yang menyentuh tepian. Tawa mereka bercampur dengan suara ombak dan desah angin. Dalam momen itu, Rika merasa seolah semua kekhawatiran lenyap, digantikan dengan rasa syukur dan kebahagiaan sederhana. Ia memandangi anaknya, dan hatinya dipenuhi rasa cinta yang mendalam, rasa cinta yang murni, tanpa syarat, yang hanya bisa ia rasakan sebagai seorang ibu. Pagi itu, Rika dan Dava menikmati pantai dengan penuh semangat, tawa, dan cinta. Tanpa disadari, ada sesuatu yang akan mengubah momen damai ini menjadi pengalaman yang menegangkan. Namun, untuk saat ini, Rika membiarkan diri menikmati kebersamaan hangat dengan putranya, membangun kenangan yang akan selalu ia ingat. Pantai, angin, dan suara ombak menjadi saksi kebahagiaan sederhana yang mereka ciptakan bersama, sebelum badai emosional berikutnya datang menghampiri. Rika melangkah perlahan di tepi pantai, tangan kanan menggenggam tangan Dava agar putranya tidak tergelincir di pasir yang basah. Matahari semakin tinggi, menyinari permukaan laut yang berkilau seperti kaca cair. Sesekali angin membawa aroma asin yang segar. Namun pagi yang seharusnya menenangkan itu segera berubah menjadi ketegangan yang membuat jantung Rika berdegup lebih cepat. Di kejauhan, sosok yang membuat Rika terpaku mulai terlihat. Duduk di atas tikar pantai, ada Huda, suaminya, yang seharusnya sedang bekerja di kantor. Di sampingnya, seorang wanita muda yang tidak dikenal Rika tampak tersenyum manis. Tubuhnya sedikit condong ke arah Huda. Rika menelan ludah. Tubuhnya seakan membeku. Perlahan, semua kebahagiaan pagi itu seketika sirna, digantikan rasa kaget yang luar biasa. Tidak mungkin, ini pasti salah, gumam Rika dalam hati sambil mencoba menafsirkan pandangan matanya sendiri. Ia menatap lebih seksama. Rambut Huda terlihat rapi seperti biasanya, tapi tatapannya yang tenang dan senyum wanita itu, semuanya membuat Rika merasa seolah dunia berputar lambat di sekelilingnya. Ia merasakan tangan yang memegang tangan Dava sedikit gemetar. Dava yang tidak memahami situasi itu, terus menunjuk ke arah Huda. "Bu, lihat, Papa ada di sana," seru anak itu dengan polos. Rika hanya bisa menunduk, menekan desahnya, dan menatap anaknya dengan wajah yang terpaksa menahan kepanikan. Langkah Rika terhenti. Ia merasakan campuran emosi yang tak tertahankan. Kaget, marah, kecewa, dan rasa sakit yang menusuk hati. Bagaimana mungkin Huda, yang seharusnya bekerja di kantor hari ini, bisa berada di pantai bersama wanita lain? Dan yang lebih parah, wanita itu jelas bukan seorang teman atau kenalan biasa. Sikap mereka begitu akrab, terlalu dekat untuk sekadar pertemanan. Rika menelan ludah lagi, mencoba menenangkan dirinya. "Ini pasti ada penjelasannya," bisiknya pelan, namun suaranya sendiri terdengar getir di telinga. Ia merasakan dada sesak, seolah setiap napas membawa berat yang tidak bisa dijelaskan. Ia ingin berlari mendekat, tapi sekaligus takut menghadapi kenyataan yang mungkin jauh lebih pahit dari imajinasinya. Rika memperhatikan detail kecil di sekitar mereka. Huda menatap wanita itu dengan senyum hangat. Tangannya sesekali menyentuh tangan wanita itu, dan wanita itu tertawa lembut, menatap Huda seakan dunia ini milik mereka berdua. Setiap gerakan sederhana itu menimbulkan rasa panas di pipi Rika. Rasa malu, sakit hati, dan amarah bercampur menjadi satu. Ia menarik napas panjang, mencoba mengatur pikirannya. "Aku harus tenang. Untuk Dava," gumam Rika. Ia menunduk menatap anaknya yang masih riang, tanpa menyadari konflik yang mengintai. Rasa ingin melindungi Dava dari kenyataan pahit ini membuat Rika menahan air matanya. Namun semakin lama ia berdiri di sana, semakin sulit menahan ledakan emosi yang bergejolak di dadanya. Rika mulai melangkah mendekat, hati-hati, seolah setiap langkah bisa membawanya ke jurang ketidakpastian. Saat semakin dekat, senyum di wajah Huda tidak memudar. "Rika?" Suara itu terdengar di kepalanya, meski Huda sendiri tidak memanggilnya. Tubuh Rika bergetar.
Ia tidak tahu apakah harus berteriak, menangis, atau langsung menuntut penjelasan. "Bu, papa sama siapa itu?" tanya Dava polos, membuat hati Rika semakin sakit. Ia menekankan senyum palsu di wajahnya, berusaha tetap tenang untuk anaknya. "Itu cuma teman, Nak. Nggak perlu khawatir," jawab Rika dengan suara yang bergetar. Kata-kata itu terasa hambar bahkan untuk telinganya sendiri. Rika menatap Huda dan wanita itu lebih dekat lagi. Mata Huda menatap jauh ke depan, tapi senyum di bibirnya jelas untuk wanita di sampingnya. Wanita itu menatap Huda dengan tatapan yang penuh kasih, menyandarkan kepala sedikit ke bahunya. Rasa cemburu dan sakit hati membakar Rika, membuat tangannya mengepal tanpa sadar. Bagaimana bisa ini terjadi? "Huda, Huda," bisik Rika dalam hati. Seluruh tubuhnya terasa panas, jantung berdegup tak terkendali, dan kepala berputar memikirkan semua kemungkinan yang salah dari kenyataan ini. Ia ingin berlari dan menghadapi Huda sekarang juga, namun Dava masih menggenggam tangannya, mengingatkannya untuk menahan diri. Rika menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatannya. Setiap detik yang berlalu, rasa sakit di hatinya semakin menguat. Ia tahu, ini bukan sekadar rasa kaget biasa. Ini awal dari konflik yang akan mengubah hidupnya. Pantai yang semula damai kini berubah menjadi tempat yang menegangkan, di mana rahasia dan pengkhianatan mulai terbuka di depan matanya. Ia menatap Huda satu kali lagi, mencoba membaca ekspresinya. Namun tidak ada rasa bersalah, tidak ada kebingungan, hanya senyum tenang yang seakan menantang. Rika merasakan dingin di tulang punggungnya. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tetapi tentang pengkhianatan yang terang-terangan, di tempat yang seharusnya membawa kebahagiaan. Dengan langkah mantap, Rika mulai melangkah mendekat, sambil memastikan Dava tetap aman di sampingnya. Hatinya campur aduk antara marah, sakit, dan tekad untuk menghadapi kenyataan. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, hidupnya tidak akan sama lagi. Pantai yang indah pagi ini telah menjadi saksi awal dari pertempuran emosional yang akan ia hadapi, antara seorang istri yang terluka, seorang suami yang bersalah, dan seorang anak yang tak tahu apa-apa. Di antara desiran ombak dan teriakan riang anak-anak lain, Rika menahan air mata, menatap Huda dan wanita itu, dan berkata dalam hati, "Aku harus tahu kebenaran, sekarang juga." Rika melangkah mendekat. Setiap butir pasir yang menekan telapak kakinya seolah menambah beban yang ia rasakan di dada. Dava tetap menggenggam tangannya. Matanya yang polos menatap ke arah Huda dengan kebingungan. "Bu, kenapa papa sama tante itu?" tanya Dava dengan suara lembut. Rika menelan ludah, berusaha menahan amarah yang mulai membara, dan membalas dengan nada tenang namun tegas. "Nanti Nak, Ibu jelaskan setelah kita pulang." Setibanya beberapa langkah dari Huda, Rika berhenti, menatap mata suaminya yang kini menoleh ke arahnya. Mata Huda sedikit melebar, raut wajahnya berubah dari santai menjadi canggung, namun senyum tipis tetap menempel di bibirnya. Di samping Huda, wanita muda itu menatap Rika seakan tak menyangka akan kedatangannya. Sejenak keheningan membentang di antara mereka. Terdengar hanya desiran ombak dan langkah kaki Rika di pasir. "Rika, ini, aku bisa jelaskan." Suara Huda terdengar tergagap, mencoba terdengar meyakinkan. Namun nada itu justru membuat darah Rika mendidih. Ia mengangkat satu tangannya, menahan suaminya bicara lebih jauh. "Jangan, Huda. Aku mau dengar semuanya langsung dari mulutmu. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa kau di sini bersama dia padahal seharusnya kau bekerja di kantor sekarang?" Tegas Rika. Suaranya tegas, jelas, tanpa keraguan. Tapi gemetar di pinggirannya masih terlihat. Wanita muda di samping Huda menatap Rika. Wajahnya sedikit memerah, namun tetap mencoba bersikap tenang. "Maaf, saya tidak ingin terlibat. Tapi," katanya terbata-bata. Rika menatap tajam, merasa setiap kata itu seperti penguat luka yang menempel di dadanya.
Tidak ada maaf yang cukup untuk ini. Aku ingin jawaban jelas sekarang, seru Rika sambil mengepalkan tangan. Dava menatap ibunya, tidak mengerti sepenuhnya, namun merasakan ketegangan yang menyelimuti suasana. Huda menghela napas panjang, menunduk sebentar seolah mencari kata yang tepat. Rika, aku tidak bermaksud kau tahu seperti ini. Dia, wanita itu. Suara Huda tersendat. Rika semakin menatap tajam. Tidak sabar. Wanita itu siapa? Huda? Jangan berdalih lagi. Aku ingin tahu semuanya, teriak Rika, dan pasir di bawah kakinya seakan ikut berguncang karena intensitas emosi yang ia pancarkan. Wanita muda itu perlahan membuka mulutnya. Suaranya lembut tapi jelas terdengar. Aku janda muda, simpanan Huda, katanya. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada Rika. Ia menahan napas. Matanya memerah menahan air mata dan kemarahan. Detik itu, seluruh dunia Rika seakan runtuh. Bagaimana mungkin Huda, yang sudah menjadi suaminya bertahun-tahun, melakukan hal ini terang-terangan, di pantai, di depan matanya sendiri? Rika menatap Huda dengan mata membara. Huda, kau mengkhianatiku dan anak kita begitu saja. Suaranya kini hampir pecah. Huda menunduk. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang samar tapi tidak cukup untuk menenangkan Rika. Ia berdiri, mencoba mendekat. Namun Rika melangkah mundur, menjaga jarak, sambil tetap menggenggam tangan Dava. Jangan mendekat. Kau harus jawab sekarang, tanpa alasan apapun, tegas Rika. Wanita itu menunduk, tidak mampu menatap mata Rika. Namun Rika bisa merasakan sikap pasrah yang bercampur dengan rasa takut. Aku tidak bermaksud mengganggu, tapi Huda sendiri. Suaranya terhenti. Rika tidak peduli lagi pada pembelaan itu. Hatinya hanya ingin satu hal, jawaban jujur dari Huda. Huda menarik napas panjang. Akhirnya menatap Rika. Rika, aku salah. Aku tidak seharusnya berada di sini. Aku seharusnya bekerja. Aku tidak bisa menjelaskan semua dengan kata-kata sekarang, tapi aku tidak bisa mengelak lagi. Hubunganku dengan dia sudah terjadi beberapa bulan, ucap Huda dengan suara bergetar. Kata-kata itu menghantam Rika seperti gelombang keras. Emosi yang ia tahan begitu lama akhirnya meledak. Rika merasa kakinya hampir lemas, tapi ia menahan diri, memandang Huda dengan marah dan kecewa yang dalam. Beberapa bulan? Huda, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku dan anak kita? Apa yang kau pikirkan selama ini? Tanyanya dengan suara bergetar tapi jelas, menuntut kejujuran penuh. Wanita muda itu menarik napas dalam, menatap Rika sekejap. Maaf, aku tidak tahu ini akan seperti ini. Aku tidak bermaksud menyakiti keluarga kalian, katanya. Namun Rika tidak peduli lagi pada penjelasan itu. Semua yang ia butuhkan saat ini adalah tindakan tegas. Ia melangkah mendekat, menjambak lengan wanita itu dengan tegas. Kau harus pergi dari hidup kami. Jangan pernah dekat dengan suamiku lagi, teriak Rika. Huda mencoba menahan Rika, tapi ia menepis tangan Huda dengan gerakan cepat. Jangan sentuh aku sekarang. Kau yang harus menjelaskan semuanya padaku, teriak Rika lagi, matanya membara. Dava yang masih berdiri di sampingnya menatap dengan bingung, mulai menangis kecil karena melihat ibunya begitu marah. Rika menunduk sebentar, menenangkan putranya sambil tetap menatap Huda, menyampaikan rasa sakit yang tak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Huda menunduk, wajahnya terlihat lelah dan bersalah. Ia tahu tidak ada kata yang bisa membenarkan tindakannya sekarang. Rika menatap tajam, merasa bahwa semua kebahagiaan dan kepercayaan yang pernah ada telah hancur di hadapannya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan amarahnya, dan memutuskan, Huda, ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menuntut cerai dan ganti rugi. Aku tidak akan membiarkan ini merusak hidupku dan anak kita lebih lama lagi. Mata Huda melebar,
Tapi ia hanya bisa menunduk, menerima keputusan yang sudah jelas. Rika merasa lega sedikit, mengetahui bahwa ia telah mengambil sikap tegas. Meskipun hatinya hancur, ia tahu langkah selanjutnya harus logis dan terencana. Wanita muda itu perlahan menjauh, menatap Rika dengan rasa bersalah, sementara Dava tetap berada di sisi ibunya. Pantai yang semula penuh keceriaan kini menjadi saksi dari awal konflik yang akan membentuk jalan hidup Rika, Huda, dan anak mereka. Rika menatap ombak yang terus mengalir, menyadari bahwa momen ini adalah titik balik, awal dari perjuangan untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan Dava. Rika menatap Huda dengan mata yang membara, menunggu penjelasan yang rasanya tak kunjung datang. Huda menghela napas panjang, wajahnya tampak tegang, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Rika, aku bisa jelaskan semuanya, tapi tolong dengar aku dulu," ucap Huda dengan suara bergetar. Matanya sesekali menatap ke arah pasir pantai yang kini menjadi saksi dari pengkhianatannya. Namun sebelum Huda sempat melanjutkan, janda muda itu menatap Rika langsung. "Ibu, aku harus jujur. Aku janda muda simpanan Huda," kata wanita itu dengan suara lembut, namun jelas terdengar oleh Rika dan Dava yang berdiri di sampingnya. Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar langit yang tenang di pagi hari. Rika menelan ludah, dadanya terasa sesak, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tubuh Rika terasa lumpuh seketika. Semua yang selama ini ia curigai dan rasakan mulai menumpuk menjadi satu. Kekecewaan, sakit hati, kemarahan, dan rasa malu yang bercampur menjadi satu. Ia menatap Huda, mencari jawaban di matanya, tetapi yang ia lihat hanyalah tatapan bersalah yang samar dan wajah yang tampak tak mampu menjelaskan apapun. "Benar?" Suara Rika hampir tak terdengar, tapi penuh dengan kepedihan. Dava yang berdiri di sampingnya menatap ibunya dengan raut bingung. Rika menunduk sebentar, menenangkan napas anaknya, lalu menatap kembali Huda dan wanita itu. "Kau selama ini berbohong padaku? Selama ini kau berdua diam-diam?" tanyanya. Nadanya bergetar tetapi tajam, menuntut kejujuran penuh. Janda muda itu mengangguk perlahan, matanya menunduk, tidak berani menatap langsung ke Rika. "Ibu, aku tidak bermaksud. Aku tidak pernah ingin membuat keluarga kalian hancur. Tapi hubungan ini memang terjadi. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi," katanya dengan suara hampir berbisik, namun tetap jelas. Hati Rika terasa hancur. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Ia merasa tertipu, tidak hanya oleh Huda, tetapi juga oleh kenyataan bahwa pengkhianatan itu terjadi begitu terang-terangan. Rasa marah dan sakit hati bercampur menjadi satu, membuat tubuhnya bergetar. Ia menunduk sebentar, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, meski setiap napas terasa seperti tusukan di dada. Huda menunduk, wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. Ia tahu tidak ada kata yang bisa menebus kesalahan ini. "Rika, aku salah. Aku tidak bisa membenarkan apa yang telah kulakukan. Aku tidak pantas untukmu, dan aku menyesal. Aku tidak tahu bagaimana mengembalikan kepercayaanmu," ucap Huda, suaranya serak dan hampir pecah. Kata-kata itu terdengar begitu hampa di telinga Rika, yang kini hanya ingin menuntut jawaban tegas dan tindakan nyata. Rika menghela napas panjang, mencoba mengatur emosinya. Ia menatap Huda dan wanita itu, merasakan gelombang kemarahan yang membara di dalam diri. "Huda, ini bukan tentang kata-kata, ini tentang tindakanmu. Kau memilih berselingkuh, kau memilih wanita ini, dan kau melakukannya di saat seharusnya kau bekerja, di saat aku percaya padamu. Bagaimana bisa kau begitu tega?" Suaranya meninggi, menciptakan gema di antara deru ombak. Janda muda itu menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan sebentar, seolah menyesali keberadaannya di situ. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Huda, dia yang memulainya.
Aku hanya menuruti, katanya dengan nada lirih. Rika menatapnya dengan tajam. Rasanya ingin menegakkan keadilan secara langsung. Ia merasa sakit hati bukan hanya karena pengkhianatan Huda, tapi juga karena wanita itu tidak mau mengakui sepenuhnya tanggung jawabnya. Rika menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya. Tidak, aku tidak mau mendengar alasan apapun lagi. Aku mau kalian berdua pergi dari hidupku, dan aku akan menuntut keadilan untuk diri sendiri dan anakku. Ini sudah keterlaluan, tegas Rika sambil menatap Huda dengan tatapan membara. Matanya berkilat, menahan air mata yang siap jatuh, menahan kemarahan dan rasa sakit yang begitu dalam. Huda menunduk, wajahnya memerah. Ia tahu tidak ada jawaban yang bisa membalikkan keadaan. Rika, aku menerima keputusanmu. Aku tidak bisa mengelak lagi. Aku salah. Aku tidak pantas, ucapnya, nadanya lemah, penuh penyesalan. Rika hanya mengangguk sedikit, mengetahui bahwa pengakuan ini adalah awal dari langkah tegas yang harus ia ambil untuk melindungi diri dan anaknya. Dava yang melihat ibunya begitu tegas, mulai menenangkan diri di samping Rika. Ia merasakan aura kekuatan yang terpancar dari ibunya meskipun hati Rika hancur. Jangan takut, nak, ibu akan melindungimu, bisik Rika pelan ke telinga Dava, sambil tetap menatap Huda dan janda muda itu, memastikan mereka memahami batas yang tegas. Pantai yang semula damai kini menjadi saksi dari pengungkapan kebenaran yang pahit. Gelombang ombak seakan menegaskan bahwa hidup tidak selalu bisa berjalan sesuai harapan. Rika merasakan kombinasi amarah, kesedihan, dan tekad yang membara. Ia tahu bahwa setelah fakta ini terbuka, tidak ada jalan kembali untuk Huda dan wanita itu. Semua harus dihadapi dengan keberanian dan ketegasan. Rika menatap Huda untuk terakhir kali sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Hatinya berat, namun pikirannya jernih. Ia sadar bahwa pengakuan ini menandai awal perjuangannya. Perjuangan untuk keadilan, untuk masa depan anaknya, dan untuk hidup yang layak tanpa pengkhianatan. Dengan napas panjang, ia menarik Dava menjauh, menatap laut sebentar, dan berkata dalam hati, "Ini baru permulaan. Aku akan menuntut hakku. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja." Rika merasakan darahnya mendidih seketika. Tubuhnya bergetar, dada terasa sesak, dan tangannya mengepal tanpa sadar. Semua kesabaran yang ia miliki selama ini, rasa percaya, cinta, dan pengorbanannya, seketika runtuh di hadapan kenyataan pahit ini. Huda, suaminya sendiri, duduk santai di atas tikar pantai bersama janda muda itu, seakan tidak merasa bersalah sama sekali. Mata Rika menyala, napasnya berat, sementara pasir di bawah kakinya terasa panas seolah ikut membakar kemarahan yang membara di dadanya. "Cukup, aku tidak tahan lagi," teriak Rika. Suaranya pecah menembus riuh ombak dan teriakan anak-anak lain yang bermain di dekatnya. Huda menoleh kaget, wajahnya pucat, sementara janda muda itu menunduk, jelas ketakutan. Rika melangkah cepat, mendekat, tangannya bergerak tanpa sadar. Ia meraih lengan janda muda itu dan menjambaknya dengan tegas. "Kau berani sekali datang ke pantai ini bersama suamiku. Kau pikir aku tidak akan tahu?" teriaknya. Suaranya menggema di antara debur ombak. Janda muda itu terkejut, menarik lengan Rika, tapi tidak bisa mengelak. Air matanya mulai menetes, wajahnya memerah. Namun Rika tidak peduli. Ini bukan saatnya belas kasihan. Huda bangkit, mencoba menahan Rika dengan tangan gemetar. "Rika, tunggu, jangan lakukan ini," seru Huda dengan nada tergagap. Tapi Rika menepis tangannya. "Jangan sentuh aku. Kau yang harus menjelaskan semuanya. Aku mau jawaban sekarang, Huda," tegas Rika. Matanya menatap tajam, menahan rasa sakit yang begitu dalam. Janda muda itu hanya bisa menunduk, tidak mampu berkata-kata.
Setiap gerakan Rika penuh dengan kemarahan yang nyata. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal-sengal, dan mata Rika memancarkan rasa sakit yang bercampur dengan tekad. Ia merasa pengkhianatan ini bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi juga tentang penghinaan terhadap dirinya sebagai istri dan ibu. Dava yang berdiri di samping Rika, menatap ibunya dengan mata besar yang penuh kebingungan. "Bu, kenapa kau marah begitu?" tanyanya pelan. Rika menunduk sebentar, menepuk kepala anaknya dengan lembut, mencoba menenangkan Dava. Ibu sedang marah karena ada orang yang menyakiti keluarga kita. Nak, tapi ibu akan baik-baik saja. Janji, ucapnya sambil menarik napas dalam. Meski suaranya lembut untuk anaknya, matanya tetap fokus pada Huda dan wanita itu, menuntut keadilan. Huda berdiri dengan wajah penuh penyesalan. "Rika, aku salah. Aku tidak bermaksud menyakiti. Aku bisa jelaskan semuanya," katanya. Namun nada suaranya terdengar lemah, hampir putus asa. Rika menggeleng, menatapnya dengan tajam. "Cukup Huda. Aku tidak mau alasanmu lagi. Aku ingin tindakan nyata, bukan kata-kata kosong. Aku mau kau bertanggung jawab," tegas Rika. Angin pagi bertiup lebih kencang, seolah ikut menambah intensitas momen itu. Rika menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh, sambil mengarahkan tatapannya ke janda muda itu. "Dan kau, jangan pernah dekat dengan suamiku lagi. Aku tidak akan membiarkan ini menghancurkan keluarga kami lebih lama," teriaknya, sambil menjambak sedikit pakaian wanita itu sebagai tanda teguran. Wanita itu menunduk, menutupi wajahnya, jelas merasa bersalah dan takut dengan kemarahan Rika yang nyata. Huda mencoba maju untuk menenangkan, tapi Rika menahan tangannya. "Tidak, Huda, ini akibat pilihanmu sendiri. Aku tidak akan diam saja melihat pengkhianatanmu. Aku akan menuntut hakku dan masa depan anak kita," tegasnya, menekankan setiap kata dengan suara yang kuat dan tegas. Rasa sakit di hatinya sekarang bercampur dengan tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Rika menatap Dava sebentar, memastikan anaknya aman. Meski hatinya hancur, ia tahu harus menunjukkan ketegasan. "Nak, ibu harus tegas sekarang supaya kita bisa melindungi diri dan masa depan kita. Ibu akan menyelesaikan ini, dan ibu tidak akan takut," bisik Rika sambil menggenggam tangan putranya erat. Dava mengangguk, sedikit tersenyum walau matanya masih menyimpan tanda kebingungan dan kesedihan. Pantai yang tadi dipenuhi kedamaian kini berubah menjadi arena konfrontasi. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap kata yang keluar dari mulut Rika dipenuhi amarah dan tekad. Ia tahu, momen ini bukan hanya tentang marah sesaat, tapi tentang menegakkan harga diri, melindungi anaknya, dan memulai langkah menuju keadilan. Rika menatap Huda untuk terakhir kali sebelum mengarahkan pandangan kembali ke janda muda itu. "Ini bukan hanya kemarahan sesaat. Aku sudah memutuskan. Huda, aku akan menuntut cerai dan ganti rugi. Aku tidak akan membiarkanmu mengacaukan hidupku dan anak kita lagi. Ini keputusan final," kata Rika dengan tegas. Suaranya menggema di sepanjang pantai. Huda menunduk, wajahnya memerah, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu, kata-kata tidak akan membalikan situasi ini. Sementara itu, janda muda itu mundur beberapa langkah, jelas menyesali keberadaannya di tengah kemarahan Rika. Rika menarik napas panjang, menenangkan diri sejenak, lalu menggenggam tangan Dava. Matanya tetap memancarkan kemarahan dan tekad. Ia tahu ini baru permulaan dari langkah-langkah tegas yang harus ia ambil. Perjuangan untuk keadilan, kebenaran, dan masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan anaknya. Pantai pagi itu, yang semula penuh kedamaian, kini menjadi saksi dari kemarahan yang nyata dan keputusan awal Rika untuk menuntut haknya. Rika menarik napas panjang saat menapaki pasir yang kini terasa lebih sepi. Ombak berdebur di kejauhan,
Namun suara laut tidak lagi menenangkan seperti sebelumnya. Ia hanya menjadi latar dari perasaan campur aduk yang menghimpit dadanya. Dava berjalan di sampingnya, masih menggenggam erat tangan ibunya. Wajahnya polos namun jelas merasakan ketegangan yang menyelimuti Rika. Rika menunduk sebentar, menatap anaknya, dan berusaha tersenyum tipis. "Sudah, Nak. Kita pulang, ya. Ibu janji semuanya akan baik-baik saja," bisiknya lembut, meski hatinya masih penuh perasaan yang sulit dijelaskan. Perjalanan menuju mobil terasa sunyi. Dava sesekali menoleh ke arah laut, seolah ingin memastikan bahwa Huda atau wanita itu tidak mengikuti mereka. Namun Rika mengusap kepala putranya dan berkata, "Tidak usah khawatir, Nak. Kita aman sekarang." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun di dalam pikiran Rika, ia sedang mencoba menguatkan dirinya sendiri. Ia tahu ini bukan akhir dari masalah, tapi awal dari babak yang jauh lebih serius. Saat memasuki mobil, Rika menyalakan mesin dan menarik sabuk pengaman Dava dengan lembut. Suasana di dalam mobil hening, hanya terdengar suara mesin dan desiran angin dari jendela yang sedikit terbuka. Rika menatap jalan di depan, mencoba meredam emosi yang masih mendidih. Ia tahu, kemarahan yang baru saja ia lepaskan di pantai hanya sebagian kecil dari kekuatan yang harus ia gunakan untuk menghadapi kenyataan pahit ini. "Bu, aku sedih. Kenapa papa sama tante itu?" tanya Dava tiba-tiba, suaranya lirih. Rika menunduk, menatap mata putranya, lalu memeluknya sebentar. "Ibu juga sedih, Nak. Tapi ibu harus kuat. Ibu akan memastikan kita berdua aman dan bahagia lagi. Janji, Nak," jawab Rika sambil menahan air mata agar tidak jatuh di depan Dava. Anak itu mengangguk pelan, dan Rika merasakan sedikit lega mengetahui bahwa putranya tetap percaya pada kekuatan ibunya. Dalam keheningan perjalanan, Rika mulai merenung. Hatinya masih terasa panas, namun pikirannya mulai menata strategi. Ia tahu emosi saja tidak akan menyelesaikan masalah ini. Ia harus bertindak cerdas. Huda telah mengkhianatinya, dan janda muda itu jelas terlibat dalam perselingkuhan ini. Ia perlu bukti, saksi, dan langkah hukum yang kuat agar haknya dan hak Dava terlindungi. Rika membuka ponselnya, menuliskan daftar hal-hal yang perlu ia lakukan. Pertama, mengumpulkan bukti percakapan dan interaksi Huda dengan wanita itu. Kedua, mendokumentasikan kejadian di pantai melalui saksi atau foto. Ketiga, mencari pengacara atau penasihat hukum yang berpengalaman dalam kasus cerai dan tuntutan ganti rugi. Dan terakhir, menyiapkan mental untuk sidang yang pasti akan menegangkan. Setiap item di daftar itu membuat Rika merasa sedikit lebih terkendali, seolah setiap langkah konkret memberinya kekuatan yang baru. Ia menatap Dava sesekali, melihat anaknya tertidur sebentar di kursi belakang, dan hatinya mencair sekaligus semakin kuat. Rika menyadari bahwa selain dirinya sendiri, ia juga harus memikirkan masa depan Dava, anak yang polos, yang tidak bersalah atas pengkhianatan ini. Semua keputusan yang ia ambil harus berdasarkan kesejahteraan anaknya, bukan hanya kemarahannya sendiri. Sesekali Rika menoleh keluar jendela, melihat pepohonan pesisir yang bergoyang diterpa angin. Bayangan langit yang mulai berubah warna menandakan sore akan tiba. Ia menyadari bahwa hidupnya kini berubah drastis. Tidak ada lagi keamanan yang bisa ia rasakan di sisi Huda. Ia harus membangun hidup baru, setidaknya untuk beberapa saat, sambil menunggu proses hukum berjalan. Rasa sakit hati, kecewa, dan marah bercampur, tapi kini mulai berubah menjadi tekad. "Ini akan sulit, Nak, tapi ibu yakin kita bisa melewati semuanya," gumam Rika pelan, seolah menenangkan dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam, mencoba mengurangi ketegangan yang masih tersisa. Ia tahu, kemarahan di pantai hanyalah permulaan. Langkah selanjutnya adalah strategi yang matang, bukti yang kuat, saksi yang dapat dipercaya, dan argumen hukum yang tidak bisa digoyahkan. Semua itu harus dipersiapkan dengan hati-hati. Rika mulai merancang skenario di kepalanya.
Ia membayangkan Huda di pengadilan, menjawab pertanyaan hakim dengan wajah bersalah. Ia membayangkan dirinya dan pengacaranya menyampaikan semua bukti yang ada, menegaskan tuntutan cerai dan ganti rugi. Dalam bayangannya, rasa marah yang dulu membara kini diubah menjadi energi untuk menegakkan keadilan. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia tidak akan menyerah. Sesekali, Rika menoleh ke arah Dava yang mulai membuka mata, menatap ibunya. Senyum kecil dari putranya memberikan kekuatan baru. "Ibu, kita bisa ya?" tanya Dava polos. Rika tersenyum lembut, menepuk pipi anaknya, dan berkata, "Kita pasti bisa, Nak. Ibu akan melindungi kita berdua." Kata-kata itu bukan sekadar janji, tetapi sebuah tekad yang mengalir di seluruh tubuhnya. Mobil melaju di jalan pesisir, deburan ombak terdengar di kejauhan, seolah menjadi saksi dari tekad yang mulai lahir dalam hati Rika. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang akan dihadapinya jauh lebih besar dari sekadar kemarahan di pantai. Namun untuk pertama kalinya, Rika merasa memiliki kendali atas masa depan dirinya dan anaknya. Dan itu memberinya rasa aman yang jauh lebih berharga daripada rasa sakit yang baru saja ia rasakan. Rika menarik napas panjang, menatap ke horizon yang mulai memerah karena senja. "Kita akan melewati ini, Dava, bersama-sama," gumamnya pelan. Ia tahu, langkah pertama menuju keadilan sudah dimulai, dan dari sini, ia harus terus melangkah dengan hati yang teguh, pikiran yang jernih, dan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Rika menatap ruangan kantor pengacara dengan mata yang serius. Tubuhnya tegap meski ada ketegangan yang masih tersisa dari beberapa hari terakhir. Kursi kulit yang empuk terasa dingin di punggungnya, namun itu tidak mengurangi konsentrasinya. Di hadapannya duduk seorang pengacara perempuan parubaya bernama Ibu Sari, yang menatap Rika dengan penuh perhatian dan profesionalisme. Di meja, beberapa berkas dan dokumen kosong siap dicatat, sementara aroma kopi hangat menguar lembut di udara, memberi kesan formal namun tidak kaku. "Silakan, Bu Rika. Ceritakan kronologi kejadian dari awal, detail sebanyak mungkin. Semua informasi yang Ibu berikan akan sangat penting untuk persiapan kasus ini," kata Ibu Sari dengan nada tenang namun tegas. Matanya menatap Rika, menandakan bahwa semua yang dikatakan akan dicatat dengan cermat dan dijadikan strategi hukum. Rika menghela napas panjang, menatap tangan sendiri sebentar sebelum mulai berbicara. "Semua bermula dari hari itu, ketika aku dan Dava pergi ke pantai untuk jalan-jalan. Kami awalnya ingin menikmati waktu bersama, tapi aku melihat Huda, suamiku, duduk bersama seorang wanita muda yang tidak kukenal," ujar Rika. Nadanya tegas namun masih mengandung sisa ketegangan. Ia menekankan setiap kata agar pengacaranya memahami urgensi situasi. Ibu Sari mencatat dengan cepat, sesekali mengangguk. "Baik, lanjutkan. Apa yang terjadi setelah Ibu melihat mereka?" tanyanya sambil menatap Rika dengan serius. Rika menatap ke depan sejenak, mengingat detailnya. "Aku mendekati mereka, menuntut penjelasan. Wanita itu akhirnya mengakui bahwa dia adalah janda muda simpanan Huda. Aku menuntut Huda menjelaskan dan bertanggung jawab. Aku memastikan Dava tetap aman di sisiku. Tapi aku sadar bahwa ini bukan sekadar kemarahan sesaat. Aku harus mengambil langkah hukum agar hakku dan hak anakku terlindungi." Ibu Sari mengangguk sambil menulis catatan tambahan. "Baik, Bu. Dari pengakuan Ibu sendiri, kita bisa menyiapkan dua hal utama, gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi atas perselingkuhan Huda. Apakah Ibu sudah menyiapkan bukti atau saksi yang bisa mendukung kronologi ini?" Rika menggeleng. "Belum sepenuhnya, tapi aku merekam beberapa percakapan dan ada saksi yang melihat kejadian di pantai. Aku juga menulis catatan kronologi setiap hari sejak mulai mencurigai Huda. Semua itu bisa dijadikan bukti." Ibu Sari tersenyum tipis. "Bagus, Bu. Itu langkah awal yang penting. Bukti percakapan,
saksi, dan catatan kronologi akan memperkuat posisi ibu. Kita harus menyusun semuanya secara rapi agar tidak ada celah bagi Huda untuk mengelak. Selain itu, kita akan membuat surat pernyataan resmi dari saksi dan menyertakan dokumen pendukung lain yang relevan. Rika mengangguk, menatap Ibu Sari dengan serius. Aku ingin proses ini cepat tapi tertata. Aku tidak mau Huda mengulur waktu atau mengalihkan masalah. Aku ingin keadilan, dan aku ingin anakku tahu bahwa ibu akan melindunginya. Ibu Sari menatap Rika dengan lembut. Kita akan lakukan itu, Bu. Tapi ibu juga harus siap secara mental. Sidang cerai dan tuntutan ganti rugi bisa memakan waktu dan emosi. Kita akan siapkan strategi untuk menghadapi semua kemungkinan, termasuk negosiasi di luar pengadilan jika memungkinkan. Rika menunduk sebentar, merasakan campuran ketegangan dan tekad. Aku siap. Aku sudah melalui kemarahan dan kesedihan. Sekarang aku hanya fokus pada langkah konkret. Aku tidak akan membiarkan Huda menghancurkan hidupku atau kehidupan Dava lebih jauh. Ibu Sari menatap Rika dengan kagum. Sikap tegas ibu sangat penting. Kita akan mulai dengan menyusun surat gugatan cerai, menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi, serta menentukan jumlah tuntutan ganti rugi yang layak. Aku juga akan menyarankan beberapa langkah hukum tambahan, termasuk permintaan perlindungan sementara jika diperlukan, agar ibu dan Dava tetap aman selama proses ini berlangsung. Rika menarik napas dalam-dalam, merasakan sedikit lega. Baik, Ibu. Aku ingin semuanya terdokumentasi dengan jelas. Aku ingin tidak ada kesalahan atau kekeliruan yang bisa dimanfaatkan Huda untuk mengulur waktu. Ibu Sari mengangguk, menutup buku catatannya sejenak. Tenang, Bu. Kita akan menyusun strategi secara sistematis. Ibu hanya perlu memberikan semua informasi yang relevan, semua bukti, dan daftar saksi yang bisa dihubungi. Kita akan lakukan langkah demi langkah, dan aku akan mendampingi ibu di setiap tahap. Rika menatap jendela kantor, melihat cahaya matahari sore yang mulai meredup. Bayangan pohon di luar berayun lembut diterpa angin, memberi rasa ketenangan sejenak di tengah kekacauan batin yang baru ia alami. Ia merasa untuk pertama kalinya setelah pengkhianatan itu, ada arah jelas yang harus diikuti. Langkah hukum ini bukan sekadar pembalasan, tapi juga perlindungan, penegakan harga diri, dan kepastian masa depan bagi Dava. Terima kasih, Ibu. Aku merasa sedikit lebih tenang mengetahui ada langkah konkret yang bisa aku lakukan, kata Rika dengan suara lembut, tapi tegas. Ibu Sari tersenyum. Sama-sama, Bu. Fokus pada bukti dan saksi, serta jangan biarkan emosi menguasai kita saat menghadapi sidang. Dengan persiapan matang, peluang ibu mendapatkan hasil yang adil akan lebih besar. Rika mengangguk pelan, menatap daftar bukti dan catatan yang sudah ia siapkan di meja. Setiap lembar adalah bukti perjuangan. Setiap catatan adalah saksi diam yang akan berbicara di pengadilan. Di hatinya, Rika merasakan tekad yang semakin membara. Ia tidak hanya akan menghadapi Huda di ranah hukum, tetapi juga memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi dirinya dan anaknya. Rika duduk di meja ruang tamu, laptop terbuka di depannya, dengan tumpukan dokumen, buku catatan, dan ponsel yang siap digunakan. Cahaya sore masuk melalui jendela, menerangi berkas-berkas yang tersebar di atas meja, namun rasanya tidak mampu mengurangi ketegangan yang menghimpit dadanya. Dava sedang asyik dengan mainannya di sudut ruangan, sementara Rika berusaha menenangkan diri dan tetap fokus pada langkah-langkah persiapan pengadilan. Ia menarik napas panjang, lalu membuka daftar bukti yang sudah ia buat sejak kejadian di pantai. Ada foto Huda dan janda muda itu, catatan kronologi setiap interaksi mencurigakan selama beberapa bulan terakhir, dan rekaman percakapan yang bisa dijadikan alat bukti. Rika menatap setiap dokumen dengan mata tajam, memastikan tidak ada yang terlewat. Setiap bukti harus jelas, rapi, dan tidak ada celah untuk mereka mengelak, gumam Rika dalam hati.
Ponselnya berdering. Ternyata itu dari saksi yang bisa melihat kejadian di pantai. Rika segera mengangkat telepon. "Halo, ini Bu Rika. Terima kasih sudah bersedia membantu sebagai saksi. Aku ingin memastikan semua kronologi kejadian tercatat dengan jelas," katanya. Nada suaranya tegas namun sopan. Di ujung telepon, suara saksi terdengar ragu-ragu tapi kooperatif. "Baik, Bu. Saya siap memberikan keterangan. Aku melihat Huda dan wanita itu duduk berdua di pantai. Aku bisa menandatangani pernyataan resmi jika diperlukan," kata saksi itu. Rika tersenyum tipis, meski matanya masih memancarkan ketegangan. "Terima kasih. Aku akan kirimkan draft surat pernyataan untuk ditandatangani. Pastikan semua yang kamu saksikan tercatat dengan detail." "Ya, itu sangat penting untuk pengadilan nanti," ujar Rika. Setelah menutup telepon, ia menulis catatan tambahan di laptopnya, menekankan setiap detail yang bisa memperkuat kasusnya. Selanjutnya, Rika menyiapkan dokumen resmi lainnya. Ia menyalin percakapan penting dari ponsel Huda, menata foto-foto yang relevan, dan mencetak catatan kronologi yang sudah ia buat. Setiap dokumen harus rapi, diberi tanggal, dan diberi tanda bukti agar bisa diterima pengadilan. Rika menunduk sejenak, menatap berkas terakhir, lalu menghela napas panjang. "Setiap detail kecil bisa menjadi penentu hasil sidang nanti," gumamnya. Sambil menyiapkan dokumen, Rika mulai memikirkan strategi mental. Ia tahu persidangan tidak hanya menuntut bukti, tetapi juga ketenangan. "Aku harus kuat. Dava harus melihat ibunya tegar, bukan rapuh," pikir Rika. Ia menutup mata sebentar, membayangkan sidang nanti. Huda di hadapannya, pengacaranya bersiap membela, dan ia harus mampu tetap tenang, menjawab pertanyaan, serta menegaskan tuntutannya. Setelah beberapa jam bekerja, Rika mengambil istirahat sebentar, menatap Dava yang masih bermain. "Nak, Ibu sebentar lagi akan sibuk menyiapkan sesuatu yang penting untuk kita. Ibu ingin kita berdua aman dan punya masa depan yang baik," kata Rika pelan, menepuk kepala anaknya. Dava tersenyum, seolah memahami sedikit saja, dan kembali bermain. Momen kecil ini memberi Rika energi untuk melanjutkan persiapannya. Rika kemudian menghubungi beberapa saksi tambahan, termasuk tetangga dan teman kerja yang mengetahui perubahan sikap Huda selama beberapa bulan terakhir. Ia memastikan setiap saksi bersedia memberikan pernyataan tertulis dan bersaksi jika diperlukan di pengadilan. "Semakin lengkap bukti dan saksi, semakin kuat posisi kita," gumamnya sambil mencatat nama dan nomor kontak saksi di laptop. Ia juga menyiapkan dokumen pendukung lainnya, bukti finansial yang menunjukkan tanggung jawab Huda terhadap keluarga, catatan pengeluaran rumah tangga, serta dokumen lain yang relevan dengan tuntutan ganti rugi. Rika menata semuanya dalam map terpisah, diberi label rapi agar mudah diakses saat persidangan. Setiap lembar ia periksa ulang, memastikan tidak ada yang terlewat. Saat malam tiba, Rika menyalakan lampu meja, menatap tumpukan dokumen yang kini tersusun rapi. Ia merasa lelah secara fisik, tapi hatinya mulai lebih tenang karena persiapan berjalan sesuai rencana. Ia menyadari bahwa pengumpulan bukti dan saksi bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi bentuk pengendalian situasi, cara agar dirinya dan Dava bisa mendapatkan keadilan. Rika menutup laptop, menatap keluar jendela. Cahaya lampu kota mulai menyala, memantulkan refleksi lembut di permukaan kaca. Ia menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang perlahan berubah menjadi tekad. "Aku sudah menyiapkan bukti, saksi, dan dokumen. Aku sudah siap secara mental. Sekarang saatnya melangkah dengan hati teguh," bisiknya pada diri sendiri. Sambil menyiapkan Dava untuk tidur, Rika merasakan campuran lega dan ketegangan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Sidang pengadilan akan menjadi ujian besar, baik secara hukum maupun emosional. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali. Bukti di tangan,
saksi siap bersaksi, dan tekad yang tak tergoyahkan. Rika menatap Dava yang tertidur, lalu menatap langit malam melalui jendela, berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan melewati ini. Demi aku dan demi Dava, kita akan mendapatkan keadilan." Rika menatap rumah besar keluarga Huda dari depan pintu gerbang, menarik napas panjang sebelum menekan bel. Suasana sore itu hangat, sinar matahari menembus celah-celah dedaunan, tapi hatinya terasa tegang. Dava berjalan di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Ibu, kita akan baik-baik saja kan?" tanya Dava dengan suara kecil. Rika menunduk sebentar, menepuk kepala putranya. "Kita akan baik-baik saja, Nak. Ibu hanya ingin bicara supaya semua jelas," jawabnya dengan nada tegas namun lembut. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka oleh Ibu Huda, wanita parubaya dengan wajah ramah namun ada kerutan cemas di dahi. "Rika, apa yang membawamu ke sini?" tanyanya dengan suara lembut, mencoba tetap tenang. Rika mengangguk sopan, menatap mata Ibu Huda dengan tegas. "Bu, aku datang untuk membicarakan masalah keluarga kita secara terbuka. Ada hal serius yang harus diselesaikan," kata Rika, nadanya jelas dan penuh ketegasan. Ibu Huda menatapnya sejenak, lalu melangkah mundur untuk mempersilakan Rika dan Dava masuk. "Silakan, mari kita duduk di ruang tamu. Huda juga sedang di sini," ujarnya sambil menunjuk ke arah ruang tamu. Rika masuk dengan langkah mantap, matanya langsung mencari Huda. Suaminya tampak duduk kaku di sofa, wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang jelas namun tidak bisa menenangkan hati Rika. Rika menatap Huda sebentar, lalu memalingkan pandangan ke arah ibu dan ayah Huda yang baru saja duduk di kursi dekatnya. "Aku ingin semuanya jelas. Aku tidak akan menutupi apapun lagi. Huda telah berselingkuh dengan seorang janda muda, dan aku memiliki bukti serta saksi yang bisa membenarkan semua itu," kata Rika dengan nada tegas. Ayah Huda, seorang pria yang terlihat tegas dan berwibawa, menatap Rika dengan mata tajam. "Rika, apakah kau yakin dengan tuduhanmu? Bukankah ini sangat serius untuk dikatakan di sini tanpa bukti yang kuat?" tanyanya, nadanya penuh kewaspadaan. Rika mengangguk mantap. "Aku tidak asal bicara, Pak. Semua bukti, foto, percakapan, dan saksi sudah aku siapkan. Aku tidak ingin ada kebohongan lagi. Ini demi kebenaran dan demi masa depan Dava," jawabnya sambil menatap Dava yang duduk di dekatnya. Ibu Huda menunduk sebentar, menatap tangan sendiri. "Rika, aku tidak menyangka Huda bisa melakukan hal seperti ini. Tapi kita harus mendengarkan dulu, jangan terburu-buru," ucapnya lirih. Rika menatap ibu mertuanya, memahami bahwa ada ketegangan batin yang sama-sama mereka rasakan, tapi ia tetap harus tegas. "Bu, aku sudah sabar selama beberapa bulan, tapi pengkhianatan ini terlalu jelas. Aku datang bukan untuk menuntut permintaan maaf semata, tapi untuk memastikan Huda bertanggung jawab atas tindakannya." Huda menunduk, wajahnya terlihat menyesal. "Rika, aku salah. Aku tidak pantas. Aku tidak bisa membenarkan apa yang kulakukan. Aku hanya ingin meminta maaf," ucapnya dengan suara serak. Rika menatapnya dengan mata menyala, menahan amarah yang hampir pecah. "Maaf tidak cukup, Huda. Aku ingin tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Aku ingin kau bertanggung jawab dan menyelesaikan semua ini sesuai hukum. Aku juga menuntut ganti rugi untuk anak kita," tegasnya, suaranya bergetar tapi jelas. Ayah Huda menghela napas panjang, matanya beralih ke anaknya. "Huda, kau telah membuat keputusan yang salah. Sebagai kepala keluarga, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Ini bukan hanya masalah antara kau dan Rika, tapi juga tentang harga diri keluarga kita," ucap ayah Huda dengan nada tegas. Huda menunduk lebih dalam, tidak bisa membalas. Ibu Huda mencoba menenangkan situasi. "Rika, aku mengerti rasa sakitmu.
Aku juga marah dan kecewa. Tapi mari kita bicara dengan kepala dingin. Kita bisa mencari solusi terbaik untuk semua pihak, terutama Dava, kata Ibu Huda sambil menatap Rika. Rika menarik napas panjang, menyadari bahwa meskipun ia marah, menghadapi keluarga Huda dengan strategi dan ketenangan akan lebih efektif daripada ledakan emosi yang sia-sia. Rika duduk lebih tegap, menatap semua anggota keluarga Huda. Aku tidak datang untuk merusak hubungan kalian, tapi untuk memastikan Huda tidak mengulangi kesalahannya. Aku juga ingin masa depan Dava aman. Aku akan menempuh jalur hukum, tapi aku ingin keluarga Huda memahami konsekuensi dari perbuatan Huda, jelasnya sambil menatap langsung Huda. Suasana ruang tamu menjadi hening sejenak. Angin sore yang masuk dari jendela terasa membawa ketegangan yang berat. Dava menatap ibunya, merasa bahwa ibunya sedang menghadapi sesuatu yang sangat penting. Rika mengusap kepala anaknya, memberi senyum tipis. Nak, ibu sedang memastikan semuanya jelas. Nanti kita bisa pulang dengan tenang, bisiknya lembut. Ayah Huda akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Rika, kami mengerti posisimu. Huda harus bertanggung jawab. Kami akan mendukung langkah yang adil, meski berat bagi keluarga, kata Ayah Huda dengan nada serius. Ibu Huda menambahkan, aku akan memastikan Huda kooperatif. Kami tidak akan menghalangi proses hukum, karena ini memang hakmu. Rika menatap mereka, merasa sedikit lega. Ia tahu, meskipun keluarga Huda awalnya terkejut dan defensif, mereka kini mulai memahami bahwa kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Rasa sakitnya masih ada, tapi ketegasan dan dukungan sebagian pihak memberi kekuatan baru untuk langkah-langkah berikutnya. Sebelum pamit, Rika menatap Huda sekali lagi. Ini bukan sekadar persoalan keluarga, Huda. Ini tentang tanggung jawabmu. Aku akan menempuh jalur hukum, dan aku berharap kau menghadapinya dengan jujur. Tidak ada lagi kebohongan, katanya tegas. Huda hanya menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Rika menggenggam tangan Dava, berjalan menuju pintu. Sinar matahari sore menyinari wajahnya, menandai bahwa meskipun perjalanan ini berat, ia mulai menemukan arah. Hari itu bukan hanya tentang konfrontasi, tapi juga tentang membuka mata semua pihak. Kebenaran harus dihadapi, dan tanggung jawab harus diterima. Rika dan Huda melangkah masuk ruang sidang pengadilan agama. Langkah mereka berat namun penuh tekad. Ruangan luas dengan kursi kayu tua dan meja hakim di depan memberi kesan formal dan tegas. Cahaya lampu menggantung di langit-langit memantul di lantai kayu, menciptakan bayangan yang menambah kesan serius. Di belakang Rika, Dava duduk di kursi anak-anak, ditemani pengacaranya, menatap dengan rasa penasaran tapi tenang. Hakim, seorang pria parubaya dengan wajah ramah namun tegas, menatap kedua pihak. Silakan duduk. Kita mulai sidang hari ini. Saya ingin kedua pihak memberikan pernyataan awal. Ibu Rika, silakan menyampaikan tuntutan, kata hakim sambil menandai berkas di depannya. Rika menghela napas panjang, menyesuaikan posisi dudanya, lalu menatap hakim dan Huda dengan mata yang mantap. Yang mulia, saya, Rika, mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Huda, karena perselingkuhannya dengan seorang janda muda simpanan. Selain itu, saya juga menuntut ganti rugi sebagai konsekuensi dari pengkhianatan dan dampak emosional yang ditimbulkannya pada saya dan anak kami, Dava, ucap Rika dengan suara jelas dan tegas. Hakim mencatat pernyataan Rika sambil mengangguk perlahan. Baik, Bu Rika, apakah Ibu memiliki bukti atau saksi yang mendukung pernyataan ini? Tanyanya, matanya menatap penuh perhatian. Rika mengangguk. Ya, Yang Mulia. Saya memiliki foto, rekaman percakapan, catatan kronologi, serta beberapa saksi yang melihat Huda dan wanita itu bersama di pantai dan mengetahui adanya hubungan terlarang tersebut. Saksi-saksi siap memberikan pernyataan resmi di pengadilan, jelasnya sambil menaruh berkas bukti di atas meja hakim.
Huda duduk dengan wajah pucat, sesekali menatap ke bawah, sesekali menatap Rika dengan tatapan bersalah. Yang mulia, saya mengakui kesalahan saya. Saya menyesal telah menyakiti Rika. Saya tidak bisa membenarkan perbuatan saya, dan saya siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Ucap Huda, suaranya rendah, hampir bergetar. Hakim menandai berkas Huda, lalu menatap keduanya. Baik, kita akan mencatat pernyataan ini sebagai dasar awal sidang. Selanjutnya, kita akan memanggil saksi-saksi yang diajukan Ibu Rika. Tujuannya adalah memastikan fakta-fakta yang disampaikan dapat diverifikasi. Apakah kedua pihak siap? Rika menegaskan kepalanya, menatap Huda sejenak sebelum membalas. Kami siap, Yang Mulia. Huda mengangguk pelan. Wajahnya tetap menunduk. Sidang kemudian berlanjut dengan pemanggilan saksi pertama, seorang tetangga yang melihat kejadian di pantai. Ruang sidang menjadi tegang. Suara saksi terdengar jelas saat menceritakan apa yang dilihatnya. Saya melihat Huda duduk bersama wanita itu, tampak akrab, seolah mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Kata saksi, matanya menatap lurus ke arah Huda. Huda menggigit bibir bawahnya. Tangan gemetar sedikit. Rika menatap saksi dengan rasa lega, mengetahui bahwa bukti lisan mulai menguatkan kasusnya. Hakim mencatat dengan seksama, sesekali menanyakan detail tambahan untuk memastikan keterangan saksi akurat. Selanjutnya, saksi kedua, teman kerja Rika, dipanggil. Ia menceritakan perubahan perilaku Huda dalam beberapa bulan terakhir, seperti sering pulang larut dan menerima panggilan misterius yang kemudian diketahui terkait wanita simpanannya. Saya yakin Ibu Rika tidak berbohong, karena perilaku Huda memang mencurigakan dan kami sering memperhatikan hal itu. Ujar saksi, suara mantap, menambah kredibilitas bukti Rika. Hakim menatap Huda, wajahnya serius. Huda, apakah Anda mengakui keterangan saksi-saksi ini? Tanyanya dengan nada tegas. Huda menunduk, menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Ya, Yang Mulia. Semua itu benar. Saya bersalah. Jawabnya lirih. Rika menahan napas, merasakan kombinasi lega dan tegang. Ia tahu proses ini masih panjang, tapi pengakuan Huda di depan saksi dan hakim memberikan momentum penting bagi kasusnya. Ia menatap Dava sebentar, melihat anaknya duduk tenang, dan merasakan kekuatan baru untuk terus maju. Hakim kemudian memberi kesempatan pada pengacara kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen singkat. Pengacara Rika menegaskan, Yang Mulia, berdasarkan bukti dan keterangan saksi, klien kami berhak mendapatkan cerai dengan dasar perselingkuhan, serta ganti rugi yang sesuai atas kerugian materi dan emosional yang dialami. Pengacara Huda mengangguk, menambahkan, klien kami mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab. Kami berharap sidang dapat berjalan dengan adil dan mempertimbangkan hak semua pihak, termasuk anak mereka. Hakim menutup pernyataan singkat kedua pihak. Baik, sidang awal hari ini dicatat. Bukti dan saksi telah diterima sebagai catatan awal. Sidang lanjutan akan dijadwalkan untuk membahas rincian ganti rugi dan penyelesaian hukum lebih lanjut. Kedua pihak diminta menyiapkan dokumen tambahan dan saksi yang relevan. Sidang ditutup sementara, ucap hakim tegas. Rika menatap Huda sekali lagi saat mereka berdiri meninggalkan ruang sidang. Pandangan mereka bertemu sebentar, Huda menunduk, wajah penuh penyesalan, sementara Rika tetap tegar, menyadari bahwa ini baru permulaan dari proses panjang untuk menegakkan keadilan. Di luar ruang sidang, udara sore terasa segar, seolah memberi sedikit lega setelah ketegangan yang melelahkan. Rika menggenggam tangan Dava, menatap anaknya tersenyum tipis. Nak, kita sudah mengambil langkah pertama. Masih banyak yang harus kita lakukan, tapi ibu yakin kita bisa melewati ini, bisiknya lembut. Dava tersenyum kecil, merasa aman di sisi ibunya. Rika pun menghela napas panjang, menatap gedung pengadilan satu kali lagi, tekadnya semakin mantap.
Langkah hukum ini harus dijalani hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Rika menatap meja bukti di ruang sidang dengan hati berdebar. Berkas-berkas tertata rapi, foto-foto dicetak dengan jelas, rekaman percakapan siap diputar, dan daftar saksi sudah disiapkan. Udara di ruang sidang terasa tegang. Hakim duduk di kursi utama dengan catatan terbuka di depan, menandakan bahwa persidangan akan berjalan serius hari ini. Di sisi lain, Huda duduk menunduk, wajahnya pucat, sesekali menghela napas panjang sambil menatap tangan sendiri yang gemetar. Hakim mengetuk palu kecilnya. Sidang hari ini fokus pada penyampaian bukti dan kesaksian. Saksi pertama dipersilakan maju, kata hakim tegas. Seorang wanita parubaya, tetangga yang melihat kejadian di pantai, berdiri dan menatap ruang sidang dengan jelas. Nama saya Ratna. Saya tetangga Bu Rika. Pada tanggal yang disebutkan, saya melihat Huda bersama seorang wanita muda di pantai, duduk berdua dengan cara yang mencurigakan, ujarnya dengan suara mantap. Rika menatap Ratna dengan mata berbinar sedikit lega. Setiap kata saksi menegaskan apa yang telah ia alami. Huda menunduk lebih dalam, menutupi wajahnya sebentar, merasa malu dan bersalah. Apakah Anda bisa memastikan identitas wanita itu? Tanya hakim sambil menatap Ratna. Ya, Yang Mulia. Saya melihat dengan jelas bahwa wanita itu bukan bagian dari keluarga Huda dan Rika, dan dari pengamatan saya, kedekatan mereka tampak seperti hubungan pribadi, jawab Ratna mantap. Hakim mencatat keterangan itu, sesekali menanyakan detail tambahan tentang waktu dan lokasi. Rika mencatat dalam hati, merasa bahwa saksi ini memperkuat kasusnya secara signifikan. Yang Mulia, bukti ini mendukung klaim perselingkuhan dan dasar tuntutan cerai serta ganti rugi, ujar pengacara Rika singkat, menekankan relevansi kesaksian Ratna. Huda mengangkat kepala sebentar, menatap Ratna dengan wajah penuh penyesalan. Saya mengakui itu benar. Tidak ada yang bisa saya bantah, katanya lirih. Ruang sidang menjadi hening sesaat. Semua mata menatap Huda, menyaksikan pengakuannya. Selanjutnya, pengacara Rika mempersilakan untuk menampilkan bukti dokumen dan percakapan yang sudah dikumpulkan. Laptop dibuka, rekaman percakapan diputar, dan foto-foto yang menunjukkan Huda dan janda muda simpanannya saat berada di pantai diperlihatkan di monitor ruang sidang. Rika menatap layar dengan tegang, melihat bukti-bukti ini seakan menghidupkan kembali perasaan sakit hati dan marah yang pernah ia rasakan. Tapi kali ini digabung dengan rasa tekad yang lebih kuat. Hakim menatap bukti-bukti itu dengan seksama. Bukti-bukti ini akan dicatat sebagai dokumen resmi pengadilan. Apakah pihak tergugat memiliki tanggapan? Tanya hakim. Huda menelan ludah. Suaranya gemetar. Saya tidak membantah apa yang ditunjukkan. Semua itu benar adanya. Saya bersalah, Yang Mulia, jawabnya lirih, menandakan bahwa ia mulai menghadapi konsekuensi tindakan sendiri. Pengacara Rika kemudian memanggil saksi kedua, seorang teman kerja Rika, untuk memberikan informasi tambahan. Saya melihat Huda sering menerima panggilan telepon mencurigakan di luar jam kerja, dan dia tampak menyembunyikan sesuatu dari Bu Rika. Saya juga mengetahui bahwa dia bertemu dengan wanita itu beberapa kali, ujar saksi dengan tegas. Rika menatap saksi kedua, merasa lega bahwa bukti dan kesaksian semakin lengkap. Hakim menulis catatan tambahan dan menegaskan, saksi-saksi ini akan diperhitungkan dalam penilaian kasus. Bukti yang diajukan terbukti relevan. Selama sesi ini, Huda terlihat semakin menunduk. Tangannya gemetar di atas meja. Sesekali ia menatap Rika, seakan ingin meminta maaf lebih dari sekadar kata-kata. Rika menatapnya tajam, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tahu ini bukan sekadar soal marah atau sakit hati, tapi tentang menegakkan haknya dan hak Dava sebagai anak dari keluarga yang dirugikan. Pengacara Rika menutup presentasi bukti dengan menekankan kronologi kejadian dan dampak emosional yang ditimbulkan pada Rika dan Dava. Yang Mulia, bukti dan saksi yang kami ajukan menunjukkan adanya perselingkuhan yang konsisten,
yang melanggar hak klien kami sebagai istri dan ibu. Kami menuntut agar cerai dan ganti rugi dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ujarnya, nada tegas namun profesional. Hakim menatap kedua belah pihak, lalu mencatat semua informasi. Sidang hari ini selesai pada tahap penyampaian saksi dan bukti. Sidang lanjutan akan membahas tanggapan pihak tergugat secara resmi, serta rincian tuntutan ganti rugi. Kedua pihak diharapkan menyiapkan dokumen tambahan dan saksi yang relevan, kata hakim, mengetuk palu kecilnya untuk menandai penutupan sidang. Rika menatap Huda sekali lagi saat mereka berdiri. Tangannya tetap menggenggam tas dokumen. Huda menunduk. Wajahnya tampak menyesal, tapi tidak berani menatap Rika langsung. Rika menarik napas panjang, merasakan kepuasan kecil bahwa langkah hukum yang ia ambil berjalan sesuai rencana, namun juga sadar bahwa ini baru permulaan dari proses panjang menuju keadilan. Di luar ruang sidang, Rika menarik napas dalam, menatap Dava yang tersenyum pelan padanya. "Nak, bukti-bukti hari ini sudah menunjukkan kebenaran. Sekarang kita harus bersiap untuk langkah berikutnya," bisiknya lembut, sambil menatap anaknya dengan mata penuh tekad. Dava mengangguk, merasa aman di sisi ibunya, dan Rika merasakan kekuatan baru untuk menghadapi semua tantangan yang akan datang. Rika menatap ruang sidang yang penuh dengan ketegangan. Udara terasa panas meski AC menyala, seakan ketegangan emosi memenuhi setiap sudut. Hakim mengetuk palu kecilnya, meminta perhatian semua pihak. "Sebelum kita melanjutkan keputusan, saya ingin menanyakan kemungkinan penyelesaian damai. Apakah kedua pihak bersedia membicarakan penyelesaian di luar pengadilan?" tanya hakim dengan suara tegas namun lembut. Huda menunduk sejenak, mengusap wajahnya yang pucat, lalu mengangkat kepala. "Yang mulia, saya tidak ingin melanjutkan perdebatan di luar pengadilan. Saya siap menghadapi keputusan hukum sepenuhnya," jawab Huda dengan nada lirih namun tegas, menandakan bahwa ia tidak akan bernegosiasi secara damai. Rika menatap Huda sebentar, matanya menyala dengan kemarahan yang masih tersisa namun dikontrol. Ia menarik napas panjang sebelum menanggapi hakim. "Yang mulia, saya tidak keberatan jika ada penyelesaian damai. Tapi selama Huda tidak mengakui tanggung jawabnya secara penuh dan bersedia mengganti kerugian yang dialami, saya tidak bisa menoleransi damai setengah hati. Saya menuntut keadilan untuk diri saya dan Dava," kata Rika dengan suara jelas, tegas, dan penuh tekad. Hakim mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menatap kedua pihak. "Baik. Jadi, pihak tergugat menolak damai, dan penggugat menegaskan tuntutan. Kita akan lanjut ke diskusi rinci mengenai ganti rugi. Silakan dijelaskan oleh pengacara penggugat," ujar hakim sambil menandai berkas di hadapannya. Pengacara Rika berdiri, menata dokumen di mejanya, lalu mulai memaparkan rincian tuntutan. "Yang mulia, berdasarkan bukti dan kesaksian yang telah diajukan, klien kami menuntut ganti rugi atas kerugian materi dan emosional akibat perselingkuhan Huda. Besaran ganti rugi ini mempertimbangkan dampak psikologis terhadap Rika dan anaknya, Dava, serta kerugian sosial dan moral yang ditimbulkan." Huda menunduk, tangannya gemetar di atas meja. "Yang mulia, saya tidak sanggup membayar sejumlah itu. Saya merasa tuntutan itu berlebihan," ujarnya dengan suara bergetar, mencoba menolak tuntutan Rika. Rika menatap Huda dengan mata menyala. "Huda, ini bukan tentang jumlah semata. Ini tentang konsekuensi dari pengkhianatanmu. Semua yang saya tuntut sesuai dengan hak yang seharusnya saya dan anak saya terima. Kamu tidak bisa mengabaikan tanggung jawabmu," tegas Rika. Suaranya sedikit bergetar karena marah namun tetap terkontrol. Hakim menengahi, suaranya tegas namun menenangkan. "Huda, pengadilan memperhatikan bukti dan kesaksian. Tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak sembarangan. Anda diberikan kesempatan untuk menanggapi secara rasional. Perlu diingat, menolak tanggung jawab dapat memengaruhi putusan nanti." Huda menatap hakim sebentar,
lalu menunduk lagi, wajahnya memucat. Yang Mulia, saya mengakui kesalahan saya, tapi saya tidak sanggup membayar tuntutan sebesar itu. Saya berharap ada keringanan, ucapnya lirih, suaranya serak. Rika menghela napas panjang, menahan ledakan emosi yang ingin ia lepaskan. Ia menatap Huda dengan tajam. Huda, ini bukan soal uang atau kemudahan. Ini soal keadilan. Aku sudah menahan amarah dan rasa sakit selama ini, tapi sekarang waktunya menegakkan hak. Aku ingin putusan yang adil, bukan sekadar pengakuan kosong, kata Rika tegas. Pengacara Rika menambahkan, Yang Mulia, klien kami sudah memberi kesempatan untuk negosiasi damai, namun pihak tergugat menolak. Maka dari itu, pengajuan ganti rugi harus dipertimbangkan secara penuh agar klien kami mendapatkan hak yang pantas. Suasana ruang sidang semakin tegang. Huda menunduk, sesekali menarik napas panjang, sementara Rika menatapnya tanpa berkedip, menunggu tanda bahwa Huda mulai menyadari keseriusan tuntutan. Hakim menatap kedua pihak dan mengetuk palu perlahan. Sidang ini menunjukkan ketegangan yang wajar dalam kasus seperti ini. Kita akan menjadwalkan sesi berikutnya untuk mendengar tanggapan rinci dari pihak tergugat mengenai jumlah ganti rugi. Kedua pihak diminta menyiapkan argumen yang jelas dan dokumen pendukung jika ada, ujar hakim sambil menutup tahap perdebatan hari itu. Rika menatap Huda sekali lagi sebelum berdiri. Mata mereka bertemu sebentar. Huda menunduk. Wajahnya terlihat menyesal namun masih defensif. Rika menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu menatap Dava yang duduk di kursi belakang. Nak, ibu akan memastikan semua ini berjalan adil. Kita harus sabar, tapi tegas, bisiknya lembut. Di luar ruang sidang, Rika menatap gedung pengadilan dengan tekad baru. Debaran jantungnya perlahan reda, digantikan rasa percaya diri bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Proses negosiasi memang berat, tapi perdebatan hari itu menunjukkan satu hal. Huda tidak bisa lagi menghindari tanggung jawab. Langkah hukum yang ia tempuh semakin jelas dan tegas, dan setiap keputusan yang dibuat hari ini akan menjadi pondasi bagi putusan akhir demi keadilan dirinya dan Dava. Rika menggenggam tangan Dava, menatap anaknya tersenyum tipis. Nak, kita akan melewati ini. Ibu tidak akan menyerah sampai semua jelas, bisiknya sambil menatap gedung pengadilan satu kali lagi, menandai tekadnya untuk terus berjuang. Rika duduk tegap di kursi ruang sidang, tangan menekap tasnya erat. Napasnya tertahan sedikit karena tegang. Matanya menatap hakim yang sedang mempersiapkan berkas untuk membacakan putusan. Di sampingnya, Dava duduk tenang, masih kecil tapi mampu merasakan ketegangan ibunya. Huda duduk di sisi lain meja, wajah pucat dan mata menunduk, seakan menunggu keputusan yang akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Hakim menoleh ke arah semua pihak, mengetuk palu kecilnya sekali sebelum mulai berbicara. Sidang hari ini, setelah mempertimbangkan bukti, saksi, dan argumen dari kedua belah pihak, pengadilan telah mengambil keputusan, ucap hakim dengan suara tegas namun penuh kewibawaan. Suasana ruang sidang hening, hanya terdengar desah napas dari beberapa penonton dan pengacara. Pertama, mengenai gugatan cerai, pengadilan memutuskan bahwa perceraian antara Rika dan Huda dikabulkan. Dasar keputusan ini didasarkan pada perselingkuhan Huda yang terbukti melalui bukti dokumentasi dan kesaksian saksi-saksi yang hadir. Lanjut hakim, matanya menatap Huda dengan serius. Rika menahan napas, matanya menatap Huda sebentar, lalu menoleh sedikit ke Dava. Perasaan campur aduk antara lega, marah, dan lega kembali muncul. Dava menatap ibunya dengan mata polos, seolah memahami bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Hakim menegaskan lebih lanjut. Kedua, terkait tuntutan ganti rugi, pengadilan memutuskan Huda wajib membayar ganti rugi kepada Rika sejumlah yang telah dihitung berdasarkan kerugian materi, emosional, dan dampak psikologis terhadap penggugat dan anaknya, Dava. Pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan pengadilan dan diawasi langsung untuk memastikan kepatuhan.
Huda menunduk lebih dalam. Tangannya menutupi wajahnya sebentar. Bibirnya bergetar. Tanda penyesalan yang mendalam. Saya menerima keputusan ini, Yang Mulia. Saya bersalah, ucap Huda lirih. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keheningan ruang sidang. Rika menarik napas panjang. Perasaan lega mulai merayapi hatinya. Ia menatap Huda dengan mata tegas, tetap terkontrol, namun suara hatinya terasa lebih ringan. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Tidak ada lagi dusta atau pengkhianatan yang harus aku hadapi sendirian, bisiknya pelan, menatap Dava yang berada di sisinya. Hakim menandai berkas putusan dan menambahkan, pengadilan berharap keputusan ini menjadi pelajaran dan menegaskan tanggung jawab setiap individu dalam rumah tangga. Sidang hari ini resmi ditutup. Semua pihak diharapkan mematuhi ketentuan yang telah diputuskan. Rika menegakkan tubuhnya saat mengetuk kursi kecil Dava untuk menenangkan anaknya. Nak, ibu tahu ini berat, tapi kita sudah melewati proses panjang. Sekarang, ibu dan kamu bisa melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang pengkhianatan Huda, bisiknya lembut. Dava menatap ibunya dan tersenyum tipis, seolah mengerti bahwa mereka telah melewati rintangan besar. Huda tetap diam, menunduk dan sesekali mengusap wajahnya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Perasaan malu, bersalah, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Ia tahu bahwa semua yang dilakukan sebelumnya telah mengubah hidupnya, dan putusan pengadilan ini adalah konsekuensi yang harus diterimanya. Pengacara Rika menatap kliennya dengan senyum tipis. Bu Rika, kita sudah mencapai hasil yang diinginkan. Semua bukti dan saksi yang ibu siapkan terbukti mendukung kasus ini. Sekarang tinggal memastikan pelaksanaan ganti rugi sesuai ketentuan, katanya sambil menepuk bahu Rika. Rika menatap pengacaranya sebentar, lalu menoleh ke arah Huda sekali lagi. Ini bukan sekadar kemenangan, Huda. Ini tentang tanggung jawab. Semoga keputusan ini menjadi pelajaran, bukan sekadar hukuman, kata Rika tegas. Suaranya jelas terdengar di seluruh ruang sidang. Ayah dan ibu Huda yang hadir di ruang sidang tampak terdiam. Wajah mereka memancarkan campuran kekecewaan, rasa prihatin, dan pengertian. Ibu Huda menatap Rika dengan mata lembut. Rika, aku mengerti keputusan ini. Kita semua menyesal atas kesalahan Huda. Semoga ini menjadi titik awal bagi kehidupanmu dan Dava yang lebih baik, ucap ibu Huda dengan nada lirih namun tulus. Rika menunduk sebentar, menerima kata-kata itu, lalu menatap Dava yang memegang tangannya. Nak, ibu tahu ini tidak mudah, tapi kita akan melanjutkan hidup dengan tegar. Tidak ada lagi yang bisa merusak kita, ujarnya pelan. Huda menatap Rika untuk terakhir kali sebelum mereka meninggalkan ruang sidang. Tatapan itu penuh penyesalan dan kesadaran bahwa kepercayaan yang hilang tidak mudah diperbaiki. Rika tetap tegas, berjalan keluar dengan Dava di sisinya, merasakan udara sore yang segar menenangkan perasaannya. Di luar gedung pengadilan, Rika menarik napas panjang, menatap langit yang cerah, dan merasakan sedikit lega. Langkah hukum yang panjang, saksi, bukti, perdebatan, dan ketegangan akhirnya membuahkan hasil. Ia tahu perjalanan belum sepenuhnya selesai, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali penuh atas hidupnya dan masa depan Dava. Ini baru awal, Nak, bisiknya sambil menatap Dava. Tapi ibu yakin, kita akan melalui semuanya dengan tegar dan bangga. Dava tersenyum, menggenggam tangan ibunya, dan Rika merasakan keberanian yang lebih besar mengalir dalam dirinya. Hari itu, keadilan menang, dan masa depan mereka mulai menemukan arah baru. Rika membuka pintu rumahnya sendiri untuk pertama kali setelah proses pengadilan selesai. Udara segar dari sore hari masuk melalui jendela, membawa aroma laut yang samar dari kejauhan. Tangannya masih terasa tegang dari perjalanan pulang, tapi di dalam dada ada rasa lega yang tak tergambarkan. Dava berlari kecil ke ruang tamu,
menatap ibunya dengan senyum lebar. "Ibu, kita di rumah sendiri lagi," seru Dava penuh semangat. Rika tersenyum, menunduk untuk menatap mata anaknya. "Ya, Nak, sekarang ini rumah kita. Kita mulai kehidupan baru, hanya kita berdua," katanya lembut sambil memeluk Dava erat. Pelukan itu terasa hangat, seakan menandai babak baru yang menenangkan hati mereka. Malam itu, Rika menyiapkan makan malam sederhana untuk mereka berdua. Aroma nasi hangat dan sayur tumis memenuhi rumah, membawa rasa nyaman yang sudah lama hilang. Dava duduk di kursi kecilnya, sesekali menatap ibunya dengan rasa kagum karena ia menyadari ibunya kini lebih tegar dan mandiri. "Ibu, aku senang kita bisa makan malam bareng di rumah sendiri lagi," kata Dava polos. Rika tersenyum tipis, duduk di samping anaknya. "Ibu juga senang. Nak, kita akan belajar menikmati setiap momen bersama. Tidak ada lagi kebohongan atau rasa sakit yang harus kita tanggung sendirian." Kata-kata itu membuat dadanya hangat. Ia tahu, selama bertahun-tahun, hidupnya dipenuhi rasa kecewa dan pengkhianatan, tapi sekarang semuanya mulai berubah. Setelah makan malam, Rika duduk di ruang tamu sambil menata beberapa dokumen yang baru saja ia ambil dari kantor pengacara. Namun kali ini, tujuannya bukan lagi untuk menyiapkan persidangan, melainkan untuk merencanakan masa depan. Ia mulai menulis rencana keuangan, menata pekerjaan freelance yang baru ia ambil, dan memikirkan kegiatan Dava agar tetap ceria dan aktif. Dava duduk di samping ibunya dengan catatan warna-warni dan pensil di tangan. "Ibu, aku mau ikut bantu ibu menulis," katanya sambil menatap catatan Rika. Rika tersenyum dan menyerahkan pensil. "Tentu, Nak. Kita bisa bikin daftar impian dan tujuan kita bersama. Ini cara kita memulai kehidupan baru dengan rencana yang jelas." Hari-hari berikutnya, rutinitas baru mulai terbentuk. Pagi hari, Rika menyiapkan sarapan untuk Dava, membawanya ke sekolah, dan kembali ke rumah untuk bekerja. Sore hari, mereka bermain bersama di taman dekat rumah, atau sekadar duduk di balkon menikmati udara sore sambil membaca buku. Rika merasakan kebebasan dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama pernikahannya dengan Huda. Suatu sore, saat duduk di balkon, Dava menatap ibunya dan bertanya, "Ibu, kita nggak akan sedih lagi kan?" Rika tersenyum, menatap langit sore yang memerah di ufuk barat. "Kita akan tetap sedih kadang-kadang, Nak, tapi kita akan belajar bahagia lagi. Kita punya satu sama lain, dan itu yang paling penting," jawab Rika lembut. Dava tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya, dan Rika merasakan perasaan damai yang hangat. Rika juga mulai menjalin hubungan yang lebih sehat dengan keluarga Huda, terutama ibu dan ayah Huda, yang tetap menunjukkan rasa peduli terhadap Dava. Mereka sesekali mengundang Rika dan anaknya untuk makan bersama atau memberi hadiah kecil, bukan sebagai bentuk intervensi, tapi sebagai dukungan agar Dava tetap merasakan kehangatan keluarga besar. Rika menghargai itu, namun ia selalu menjaga batas yang sehat demi ketenangan psikologisnya dan anaknya. Di sisi pekerjaan, Rika mulai menekuni proyek freelance yang lebih fleksibel, memungkinkan dia mengatur waktunya sendiri. Ia belajar mengatur prioritas, menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan perlahan-lahan membangun kepercayaan diri yang sempat hilang akibat pengkhianatan Huda. Setiap proyek selesai membawa rasa puas yang berbeda, karena ini adalah hasil usahanya sendiri tanpa campur tangan siapapun. Malam hari, sebelum tidur, Rika dan Dava duduk di ruang tamu sambil berbincang ringan. "Ibu, aku senang kita sekarang punya rumah sendiri. Aku merasa aman," kata Dava polos. Rika menatap anaknya, tersenyum, dan menepuk kepala Dava lembut. "Ibu juga senang. Nak, kita punya rumah, hidup baru, dan kita punya satu sama lain. Itu lebih dari cukup untuk memulai babak baru." Rika tahu bahwa kehidupan baru ini tidak selalu akan mudah. Masih ada rasa sakit yang harus ia olah,
tantangan finansial yang harus dihadapi, dan rasa takut yang kadang muncul di malam hari. Tapi yang paling penting, ia memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri, dapat membesarkan anaknya dengan tegar, dan menata masa depan mereka tanpa harus khawatir akan pengkhianatan atau kebohongan lagi. Sambil mematikan lampu dan menidurkan Dava, Rika menatap langit malam di luar jendela, menarik napas panjang, dan merasakan ketenangan yang tulus. Ia tersenyum pelan, menepuk tangan anaknya yang tertidur, dan berbisik dalam hati, "Ini awal baru, Nak. Kita akan menjalani hidup dengan tegar, bahagia, dan penuh harapan." Malam itu, rumah yang dulu terasa berat kini dipenuhi kehangatan. Rika merasa bahwa meski perjalanan panjang penuh air mata sudah lewat, hari-hari mendatang adalah milik mereka, penuh kesempatan, dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik untuk ibu dan anak. Rika duduk di tepi pantai, kaki menyentuh pasir lembut yang masih hangat karena terpapar matahari sore. Ombak bergulung perlahan, memecah di bibir pantai dengan suara yang menenangkan. Angin laut menerpa rambutnya, membawa aroma asin yang segar, seakan membersihkan setiap kepedihan yang selama ini menumpuk di hatinya. Matanya menatap jauh ke ufuk, di mana langit biru bertemu laut biru yang luas, dan untuk pertama kali ia merasa ada ruang kosong di dalam dirinya untuk bernapas lega. Ia menarik napas panjang, membiarkan setiap tarikan udara membawanya kembali ke momen-momen sulit yang baru saja ia lewati. Pengkhianatan Huda, konfrontasi di pantai, sidang di pengadilan, dan perjuangan untuk menegakkan haknya. Semua itu meninggalkan luka, tapi sekaligus pelajaran yang tidak ternilai. Ia menutup mata sejenak, merasakan pasir hangat di bawah tangannya, dan membiarkan ingatan-ingatan itu muncul satu persatu, bukan untuk menyiksa dirinya, tapi untuk memahami betapa kuatnya ia telah bertahan. "Rika, kau hebat," bisiknya pelan pada diri sendiri. Kata-kata itu terasa seperti mantra, pengingat bahwa ia bukan korban, melainkan pejuang. Selama ini, ia selalu mengutamakan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga, bahkan ketika kenyataan pahit datang menghancurkan harapan. Kini, ia sadar bahwa ketegaran dan ketekunannya selama ini adalah fondasi bagi kehidupan baru yang sedang ia bangun bersama Dava. Matanya menelusuri garis-garis ombak yang bergulung. Setiap gelombang seakan memberi pelajaran tentang kehidupan. Kadang datang gelombang besar yang mengguncang, kadang datang gelombang lembut yang menenangkan. Ia tersenyum tipis, memahami bahwa hidup pun seperti laut, tidak selalu datar, tapi selalu indah jika kita belajar menikmati setiap perubahan. Rika memikirkan Dava, anak kecil yang kini menjadi sumber kekuatan terbesar baginya. Ia menyadari, semua perjuangan yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan Dava. Membesarkan anak dengan penuh perhatian, memberikan teladan tentang keberanian dan kejujuran, serta menumbuhkan rasa percaya diri adalah bagian dari tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menang di pengadilan. "Kalau bukan karena semua pengalaman ini, mungkin aku tidak akan sepintar dan setegas sekarang," pikirnya sambil menatap ombak yang memantulkan cahaya senja. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa setiap kesalahan, pengkhianatan, dan rintangan memberi pelajaran penting, keteguhan hati, kejujuran, dan keberanian menghadapi konsekuensi adalah nilai-nilai yang tak ternilai. Rika juga merenungkan hubungannya dengan Huda. Meskipun rasa sakit dan marah pernah menguasai hatinya, kini ia mampu melihat semuanya dengan kepala dingin. Ia memahami bahwa pengkhianatan bukanlah refleksi dirinya, melainkan pilihan Huda sendiri. Memaafkan dalam hati, meski tidak lagi bersama, memberinya kebebasan emosional yang selama ini terbelenggu. Ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi menerima kenyataan dan melanjutkan hidup tanpa dendam yang merusak. Matanya menatap horizon yang mulai kemerahan, tanda matahari akan tenggelam. Cahaya senja itu membuat laut dan langit seakan menyatu, dan Rika merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengerti bahwa kehidupan akan terus berjalan, dengan tantangan dan kebahagiaan bergantian datang.
Yang penting adalah bagaimana ia memilih untuk merespons setiap peristiwa, dengan keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang tetap terbuka. Rika merogoh tas kecilnya dan menulis beberapa catatan refleksi pribadi. Ia mencatat pelajaran yang ia ambil dari pengalaman panjang ini. Keberanian menghadapi kebenaran lebih penting daripada menutup mata pada kenyataan. Ketegaran hati dan kesabaran adalah fondasi untuk membangun kehidupan baru. Memaafkan bukan sekadar kata, tapi jalan untuk bebas dari beban emosional. Anak adalah motivator terbesar untuk bertahan dan terus maju. Keadilan dan hak-hak harus ditegakkan, tapi jangan sampai kebencian menghancurkan diri sendiri. Ia menutup catatan itu dan menatap Dava, yang kini duduk di pasir, membentuk kastil kecil. Senyum anaknya begitu tulus dan polos, seakan memberitahu bahwa semua perjuangan Rika tidak sia-sia. Rika merasakan perasaan hangat menyelimuti dadanya, campuran antara bangga, lega, dan bahagia. Angin laut berhembus lembut, mengibarkan rambut Rika. Ia menarik napas panjang terakhir hari itu, menutup mata sejenak, dan membiarkan dirinya merenung. Semua luka, air mata, dan ketegangan selama ini kini menjadi bagian dari cerita hidup yang membentuknya menjadi wanita lebih kuat, mandiri, dan penuh harapan. Ini baru permulaan, nak, bisiknya pelan sambil menatap Dava. Kita akan menata hidup baru, belajar, dan bahagia. Tidak ada lagi yang bisa merusak kita. Dava tersenyum, memegang tangan ibunya, dan Rika merasakan kedamaian yang penuh, menandai babak baru kehidupan mereka. Rika membuka mata, menatap laut yang membentang luas, dan menyadari satu hal penting. Masa lalu mungkin penuh luka, tapi masa depan ada di tangannya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya akan membawa kehidupan baru bagi dirinya dan anaknya, penuh dengan harapan, keteguhan, dan kebahagiaan sejati. Dengan hati yang tegar, ia berdiri, menggenggam tangan Dava, dan berjalan perlahan menyusuri pantai, meninggalkan jejak kaki yang menandai awal dari bab kehidupan baru mereka. Pantai yang dulu menjadi saksi pengkhianatan kini menjadi simbol kebebasan, kekuatan, dan harapan. Rika tersenyum, menatap senja terakhir hari itu, dan menyadari bahwa kehidupan yang lebih baik sudah menanti mereka, penuh cahaya dan kemungkinan tak terbatas. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.